Ini dia Advan On Move, smartwatch dari Advan yang harganya ini lebih murah daripada Advan On Pulse. Apakah bisa menyamai fiturnya seperti On Pulse? Di video review kali ini, menurut pengalaman pakai saya kurang lebih 1 mingguan menggunakan Advan On Move. Untuk kelengkapan di dalam kemasan, ini saya tidak dapat bonus strap ya. Jadi hanya ada user manual dan kabel charger. Dia modelnya magnet wireless ya, seperti ini. Cukup keren menurut saya, sudah menggunakan model wireless ya. Xiaomi Watch S4 aja masih menggunakan 2 magnet pin. Sebelumnya saya mau kasih tahu untuk teman-teman semua, smartwatch ini tergolong smartwatch big display. Yang terlihat untuk ukuran displaynya terlihat besar ya, dan juga di bagian case ini terlihat lumayan besar. Kalau saya timbang beratnya ini 61,8 gram, dengan tebal di pinggir case 10,91 mm, nggak nyampe 11 mm sih. Tebal di bagian tengah sensor heart rate-nya 12,76 mm, dengan diameternya yang lumayan 47,18 mm. Lak to laknya 55,28 mm dan strap standar 22 mm. Yang menjadi besar di bagian lak to laknya ini ya. Kalau buat kamu yang berlengan kecil seperti saya, tampilnya seperti ini. Bisa dilihat sangat responsif layarnya ketika lengan diputar ya, wrist wake-nya mantep. Build quality udah nggak usah diragukan lagi, Advan ini seri On Move, On Push itu bener-bener keren banget. Dia punya bagian materialnya solid, menggunakan alloy, dan bagian belakang back case menggunakan plastik yang bisa fingerprint ya pastinya, dia bentuknya glossy gini. Nah, yang saya suka selanjutnya di bagian material strap. Wah, strapnya ini mantep. Terlihat tipis, lentur, dan seperti model leather gitu ya, model leather. Di sini kita lihat ada jahitan-jahitan modelnya seperti ini. Dia menggunakan quick release, gampang dibuka pasangnya. Keren sih menurut saya perpaduan di bagian case-nya dan juga strapnya ya, warna hitam ini terlihat lebih sporty. Dipakai untuk acara kasual ini juga bisa, dan tinggal diganti-ganti aja nih model strapnya ya. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah pada request ya smartwatch dari Advan On Move, dan saya baru sempat tayangin hari ini. Untuk bagian displaynya sudah menggunakan panel AMOLED pastinya dengan ukuran yang cukup besar di 1,43 inch. Resolusinya juga ini mantap di 466 kali 466 pixel. Kalau saya tes untuk di outdoor, kecerahan layarnya saya maksimumin, ini masih bisa terlihat dengan jelas. Memang untuk brightness-nya sendiri ini tidak tertulis ya berapa nits, tapi masih bisa kelihatan. Sayangnya untuk tipe Advan On Move ini dia belum ada setting auto brightness ya, jadi masih harus di setting manual, di custom gitu. Tinggal di tap-tap aja di menu shortcut-nya. Kemudian Raise to Wake juga kita bisa aktifkan di menu shortcut, dan kita lihat lagi di tampilan dan kecerahan. Untuk waktu layar aktifnya atau screen time off ini bisa sampai 30 detik aja. Always on display. Nah, ini tuh AOD-nya cakep menurut saya, bagus ya. Sama seperti Advan On Push, di sini kita bisa ganti-ganti pilihan watch face AOD. Dari bawah smartwatch-nya tersedia 4 ya. Di sini pointer 2, digital 2, dan kita juga bisa aktifin untuk AOD-nya mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Untuk waktu layar redupnya ini atau AOD-nya kita bisa setting manual, dan saya setting 24 jam tadi nonstop ya, all day, nyala terus selama 24 jam. Selama penggunaan saya always on display aktif, ini lumayan boros sih menurut saya ya. Saran saya jadi kalau nggak kepake gitu AOD-nya mending di off-in aja atau dipakai sebutuhnya aja. Kalau lagi pengen keluar rumah pamer dikit gitu ya kan, pakai Advan On Move bisa nyalakan AOD-nya. Kalau tanpa AOD sendiri saya gunakan ini sekitar 1 harian ya. Ini turunnya sekitar 20%-an. Dengan setting brightness-nya ini saya setting paling rendah ya di bagian level segini dan jarang terhubung ke smartphone. Always on display-nya ketika aktif pun kita bisa menggunakannya untuk raise to wake. Untuk layar dibekep matinya ini bisa pakai banget. Wow. Untuk tap to wake cuma dia tidak bisa. Raise to wake-nya ketika AOD aktif juga sangat responsif. Untuk tampilan watch face bawaan dari smartwatch-nya kita lihat sentuh dan tahan ya, tap dan tahan. Di sini emang nggak terlalu banyak banget sih, tapi kita bisa unduh dari aplikasinya. Untuk aplikasinya sama seperti Advan On Post, menggunakan aplikasi OnWear Pro, bisa download di Play Store ataupun iOS. Tapi saya ini lagi pakai Samsung Galaxy A55. Yang pasti aplikasi ini bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Google Fit, Strava ya. Ini bisa. Untuk watch face pilihan dari aplikasinya sendiri juga ini terbilang cukup banyak dan diperkategorikan ya. Setiap watch face-nya diperkelompokkan gitu. Lalu untuk customisasi juga bisa di tampilan watch face-nya ini di aplikasinya ya. Oh, ada ini untuk pakai AI juga bisa nih, keren. Layar sentuh ini udah nggak usah diragukan sih, ini seri Advan yang terbaru ini bener-bener smooth banget, bisa dilihat. Animasinya ya, cakep ya. Dan
menurut saya ini cukup fluid, nggak ada lag sedikit pun. Untuk tema atau view UI kita bisa ganti-ganti dari menu shortcut-nya, tinggal di tap-tap aja seperti ini. Dan saya tes di menu utama, saya coba ganti dengan double klik di bagian crown, ini tidak bisa ya mengganti tema atau view UI. Jadi kita harus menggunakan dari menu shortcut-nya. Cukup simple, tanpa harus masuk ke dalam setting, tetapi dia tidak bisa double klik. Untuk fitur Bluetooth Call udah pasti ready. Ini saya coba tes menggunakan smartphone Android Samsung A55, pakai fitur WhatsApp Call. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya menggunakan aplikasi WhatsApp. Lalu notif chat masuk dari WA, kalau kita lihat di sini tidak bisa membaca banyak karakter ya. Cuma segini aja terbatas ya, seperti ini. Kurang lebih ya, dan dia juga nggak bisa membalas pesan masuk. Untuk nama pengirim juga dia menjadi satu dengan pesan teks. Lalu logo aplikasi terlihat dengan jelas di bagian atas. Fungsi tombol yang di bagian bawah ini untuk masuk ke mode sport olahraga, yang terlihat di sini banyak ya jenis olahraganya. Kemudian juga dia bisa terhubung ke GNSS atau GPS. Di sini kalau saya tes di mode workout, sinyal GPS-nya mencari. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, kita slide di menu shortcut, kita tarik sampai ke atas. Di sini ada yang namanya tulisan GPS, kita tap. Di sini kita perlu memperbarui dulu ya guys. Jadi diperbarui untuk koneksi GPS-nya ketika tidak membawa smartphone itu lebih baik koneksinya. Ngomong kasarnya itu nge-lock GPS-nya lah lebih maksimal gitu ya. Ketika di outdoor, jangan di indoor. Untuk fitur yang dibawakan dari smartwatch Advanced On Move ini terbilang juga cukup banyak. Kita lihat satu persatu. Health, kita lihat. Nah, di bagian health ini fitur kesehatan diperkelompokkan menjadi satu seperti heart rate, blood oxygen, stress level. Saya coba untuk yang fitur heart rate. Di sini dia muncul dan berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kita slide ke atas untuk melihat informasi selanjutnya. Dan dia juga bisa berjalan otomatis ya di background belakang. Untuk blood oxygen kita harus tap dulu di sini baru bisa memulai. Selainnya itu, dia juga bisa berjalan di background belakang sih, sama seperti heart rate, tapi kita bisa melakukannya secara manual. Untuk stress levelnya dia muncul dan langsung berjalan ya, atau mendeteksi secara otomatis. Ketika muncul saya lihat dia tidak berjalan dinamis ya, muncul dan berhenti seperti ini aja. Kita slide ke atas untuk melihat informasi selanjutnya di stress level. Di sini juga kita lihat ada deteksi sekali ketuk atau fitur yang dipakai di smartwatch brand lain gitu ya, yang beberapa fitur menjadi satu. Tinggal sekali tap aja. Di fitur Bluetooth Music, kita lihat di bagian settingnya. Di sini bisa kita gunakan melalui musik smartwatch, pilihannya ya. Dan juga kita bisa pilih dari smartphone. Untuk temanya sendiri di Music Bluetooth kita bisa ganti ini. Pakai, cukup banyak ya pilihan temanya. Jadi nggak ngebosenin gitu. Mantep bener nih Evan. Detail banget sampai ke hal kecil seperti ini ya. Voice assistant pastinya ada, ini namanya adalah AI-nya ya. Jadi kita harus terhubung ke aplikasi dulu untuk menggunakan fitur ini. Di sini kita lihat juga ada voice assistant. Yang pasti semua fitur ini harus terhubung ke aplikasinya ya. Sini kita bisa tes, tekan dan rekam untuk memulai. Fitur-fitur lainnya yang fitur basic lah ya ini ya, boleh dibilang seperti alarm, stopwatch, timer, breathe, cuaca, center ini dari layar aja senternya. Kemudian find phone, untuk remote kamera saya coba tes. Dia menggunakan timer ya, waktu penghitung mundur untuk memulai. Jadi nggak bisa diatur tanpa timer. Harus menggunakan timer waktu penghitung mundur. Di sini tidak ada settingnya ya untuk mengubah. Dan dia masih menggunakan kamera dari bawaan aplikasinya, bukan dari kamera bawaan smartphone. Fitur kalkulator, kalender ini tersedia. Dryness ini untuk mengeringkan air dari smartwatch ya. Harusnya untuk kena air sini udah bisa lah. Saran saya tetap gunainnya jangan sampai berlebihan ya, seperti berenang ataupun menyelam mending lepas saja. Seperti kena air ringan ini sih masih oke lah. Seperti kehujanan, cuci tangan masih bisa. Dan perekaman ini adalah voice recorder ya, yang seperti smartwatch branded kebanyakan. Di sini kita bisa merekam suara kita, tinggal di tap sekali aja langsung merekam dia. Keren sih ini. Fitur ini kepake banget ya buat yang suka mencatat malas mencatat di note, jadi menggunakan fitur voice recorder ini. Di bagian setting kalau saya lihat intensitas getaran ini kita bisa ubah-ubah ya. Ada levelnya seperti lembut, kuat maupun kita bisa off-in. Untuk nada juga kita bisa pilih nih, nada dering atau nada pesan gitu ya, seperti ini. Notif pemberitahuan. Jadi mirip-mirip seperti handphone ya lama-lama nih smartwatch. Baterai juga sebenarnya kita bisa aktifkan mode hemat dayanya, tetapi ya pasti gitu. Kalau kita aktifkan mode hemat daya, ada aja fitur yang dipangkas atau di off-in gitu, tidak berfungsi maksimal ya.
atau berjalan secara maksimal. Jadinya sayang aja kalau misalnya kita mau gunain smartwatch-nya secara maksimal. Mungkin fitur hemat baterai ini bisa kita gunakan ketika sedang emergency atau baterainya udah mau habis gitu ya. Untuk harga yang diberikan dari Advan On Move saat video ini tayang ada di 700 ribuan ya, 700 ribu lebih dikit. Ini nggak nyampe 800 ribu, termasuk menurut saya sih lumayan murah dibandingkan si Advan On Pulse. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya, nanti saya sebutkan. Dan garansi udah pasti tersedia ya, 12 bulan garansi Advan Indonesia. Pengalaman saya memakai smartwatch ini kurang lebih 1 mingguan, yang bisa saya simpulkan smartwatch ini bagus, desainnya menarik. Memang sih mirip-mirip seperti brand sebelah gitu ya, model oktagonal. Build quality yang solid, strapnya nyaman ketika dipakai untuk sehari-hari beraktivitas, ini oke banget. Layarnya oke, mantap, smooth, dan fiturnya banyak. Fitur Bluetooth call bisa, dan hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti misalnya smartwatch ini AOD-nya kalau diaktifkan terus-menerus all day, ini sangat boros. Kalau yang saya gunakan ya. Jadi saran saya kalau kamu nggak penting banget ya mending di-off-in aja. Apalagi kalau malam gitu ya, kan tidur gitu, lebih baik di-off-in, sayang kebuang baterainya. Karena satu hal yang mau saya kasih tahu, fitur AOD-nya ini kalau saya lihat terangnya itu sangat terang banget guys. Jadi redupnya tidak seperti smartwatch yang kemarin aja baru tayang ya, si Xiaomi S4 itu redupnya pakai banget. Jadi seperti smartphone Samsung gitulah ya, yang AOD-nya itu redup banget. Kalau tipe smartwatch yang satu ini terlihat sangat terang AOD-nya. Mungkin itu yang bisa bikin memakan daya baterai yang cukup banyak ketika diaktifkan terus-menerus. Watch face pilihannya juga terbilang oke-oke dan bagus, animasinya cakep. Kita bisa lihat yang satu ini, sangat smooth banget ya. Dia punya watch face-nya. Ini watch face kesukaan saya juga, terlihat ada ikan tuh pada berenang begitu ya, ngelintasin kayak akuarium. Dan satu hal lagi, menurut saya untuk getarannya sendiri menurut saya ini masih agak terlalu kasar dan rasanya haptic feedback-nya itu ya dert-nya itu masih agak kasar sih. Maklumlah untuk harganya sendiri juga ini di bawah 1 juta ya. Untuk fitur GPS yang tadi saya sebutkan juga, kita harus memeriksa ya, seperti misalnya di fitur GPS-nya ini kita perlu klik di bagian menu shortcut untuk mengecek pembaruan. Soalnya kemarin saya tes tanpa mengecek lagi, saya pakai di outdoor untuk melakukan aktivitas olahraga. Saya langsung masuk ke mode olahraga, GPS, lalu saya pilih fiturnya, kemudian saya on-in, saya jalan seperti ini ya. Saya pikir biasa smartwatch kebanyakan itu bisa nge-lock ketika 30 detik sudah berjalan di mode workout. Ternyata sampai selesai saya lihat ini tidak tersimpan lock GPS-nya. Jadi ya berolahraga tanpa GPS. Padahal smartwatch ini memiliki fitur GPS. Jadi saran saya sebelum melakukan berolahraga, ya diperiksa dulu di bagian fiturnya ini, menu shortcut, bagian atas, fitur GPS-nya. Yang pasti harus terhubung ke aplikasinya untuk mengecek. Kalau ada pembaruan diperbarui dulu. Oh ya satu hal, untuk smartwatch dari OnMove ini Advan memiliki 3 variasi warna ya. Dia ada yang warna biru ini keren juga nih silvernya, dan saya pilih yang warna hitam aja. Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Pengalaman saya pakai smartwatch dari Advan OnMove sekitar 1 mingguan. Mohon maaf ya jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.